Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Boneka horor. Boneka adalah produk mainan anak dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk figur manusia, binatang, hingga figur-figur makhluk fiksi. Diketahui, jika boneka bukan hasil temuan modern, pemikiran akan penciptaan boneka sudah lahir dari ribuan tahun yang lalu. Ada pergeseran fungsi di dalamnya, antara boneka di masa lampau dan boneka di masa kini. Ada pula perkembangan dari bentuk, dekoratif, maupun bahan pembuatan. Jika dulu boneka terbuat dari kayu dan tanah, kini boneka sudah lebih ramah di kulit anak-anak. Lewat penelitian, ditemukan bahwa konsep boneka sudah lahir di masa Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Hal ini didukung oleh temuan-temuan arkeolog berupa artefak yang mirip dengan wujud boneka. Ada perkembangan signifikan soal bentuk dan fungsi boneka dari waktu ke waktu. Di era tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi adalah masa tertua di mana boneka paling primitif ditemukan. Di masa ini boneka terbuat dari tanah liat, tulang, juga dari patahan kayu. Boneka yang berada di masa Yunani dan Romawi kuno ini tidak diciptakan untuk konsep mainan. Boneka di masa itu digunakan dalam berbagai ritual pemujaan. Anak-anak kecil diwajibkan memiliki boneka yang nantinya akan dipersembahkan pada dewa Artemis ketika si anak dewasa dan menikah. Di Mesir kuno, boneka menjadi simbol persembahan, menggantikan korban manusia. Menjelang masa tahun 6000 sebelum Masehi, boneka sudah banyak berkembang. Figur manusia ini sudah diberi baju dan kain, dengan tangan dan kaki lengkap yang bisa digerakkan. Namun fungsi dari boneka belum bergeser, masih digunakan sebagai alat pelengkap ritual. Boneka juga menjadi barang koleksi yang dicari oleh banyak kolektor. Masing-masing negara memiliki sejarah bonekanya sendiri-sendiri. Di Afrika misalnya, boneka sering masuk ke dalam ranah ritual magis seperti voodoo. Beberapa boneka kuno pernah ditemukan juga di Siberia, berukuran kecil dan terbuat dari tanduk binatang juga gading. Boneka kecil ini ditemukan di makam anak-anak, kemungkinan besar diletakkan di sana sebagai persembahan pada dewa agar bisa menuntun roh anak-anak yang sudah meninggal. Dalam perjalanannya, banyak kisah legendaris dari boneka paling horor di seluruh dunia. Bahkan, beberapa di antaranya dibuat sinema layar lebar. Boneka tersebut diyakini membawa petaka karena berisikan roh jahat. Dan inilah beberapa boneka tradisional beserta kisahnya dari berbagai negara. Yang pertama, kisah horor boneka Okiku. Kisah boneka Okiku yang telah melegenda di Jepang dimulai saat seorang anak laki-laki mengunjungi Pulau Hokkaido sekitar tahun 1918 dan membeli boneka untuk adik perempuannya, Okiku. Adiknya menyukai hadiah itu dan bahkan menamai boneka itu dengan namanya sendiri, boneka Okiku. Setahun kemudian, gadis kecil itu meninggal. Keluarga yang dilanda kesedihan menempatkan boneka Okiku di altar rumah mereka sebagai kenangan akan putri mereka yang meninggal dunia. Itu adalah hal normal dari proses berduka di Jepang, tetapi hal-hal menjadi aneh beberapa bulan kemudian. Saat itulah anggota keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut boneka Okiku itu tumbuh. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu berencana pindah rumah. Mereka menawarkan boneka Okiku yang horor itu ke kuil Manenji di Hokkaido. Menurut laporan Demonic Dolls, hingga kini diceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus tumbuh. Setiap tahun disebutkan bahwa seorang pendeta memotong rambut boneka Okiku itu untuk menjaga ukuran tetap terkendali. Yang kedua, kisah horor boneka pupa. Boneka pupa sebenarnya terbuat dari kain kempa dan bahan lembut yang tidak horor.
Namun pada tahun 1920-an, sebuah kisah pertama muncul di Italia tentang boneka pupa yang paling horor. Seorang wanita bercerita memberikan boneka pupa pada seorang gadis kecil yang terlihat sangat senang. Gadis kecil itu menjadi sangat suka bermain dengan boneka pupa, sehingga ia menyimpan boneka pupa itu di dekatnya. Nenek dari keluarga gadis kecil itu melihat boneka pupa tersebut tiba-tiba berbicara dan bergerak sendiri. Namun hal itu diacuhkan karena tidak berbahaya. Namun suatu hari, boneka pupa itu harus berpindah tangan setelah gadis kecil itu meninggal. Ketika itu, diceritakan oleh Chucky Dice bahwa boneka pupa memperlihatkan aktivitas yang lebih agresif. Pemilik baru yang menyimpan boneka pupa itu di kotak mengatakan bahwa tamunya sering melihat seperti ada kabut di dalam kotak penyimpanan boneka pupa. Beberapa lainnya melihat ada tulisan "Pupa tidak suka" di kotak tersebut. Kemudian, suatu hari keluarganya melihat boneka pupa itu berjalan sendiri. Yang ketiga, kisah horor boneka Charlie. Kisah boneka Charlie dimulai pada tahun 1968 di New York. Menurut laporan Atlas Obscura, boneka Charlie seharusnya hanya tambahan lain untuk koleksi boneka dari sebuah keluarga yang tidak disebutkan namanya. Namun banyak hal horor mulai terjadi. Boneka Charlie seperti selalu berada di tempat yang berbeda dari tempat terakhir kali seorang meninggalkannya. Mungkin orang itu hanya pelupa, tetapi kejadian boneka Charlie tiba-tiba berpindah tempat itu seringkali dialami orang di dalam rumah. Kemudian, suatu hari putri dari keluarga itu yang berusia 4 tahun memberitahu semua orang bahwa boneka Charlie berbicara dengannya. Hal itu ternyata segera dialami oleh 5 anak lainnya di rumah itu. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara pada mereka, dan bahkan boneka Charlie membuat goresan luka di kulit mereka. Mendadak, keluarga itu pun diliputi ketakutan. Ingin mengakhiri ketakutan dan menghindari peningkatan aktivitas supranatural, orang tua dari anak-anak itu mengunci boneka Charlie di loteng. Boneka Charlie dikeluarkan dari loteng bertahun-tahun kemudian. Di sebuah garage sale, seorang wanita akhirnya membeli boneka itu, meskipun telah diberitahu tentang segala hal horor tentangnya. Yang keempat, boneka Annabelle. Reputasi Annabelle sangat menakutkan, sehingga dia mengilhami film horor dengan nama yang sama, Annabelle. Tetapi boneka aslinya dari luar tidak terlihat menakutkan. Dia tampak seperti boneka tragedian, edisi standar yang siap untuk dipeluk. Menurut laporan media New Haven Register, boneka Annabelle sangat horor dan sangat berbahaya, sehingga dia dikurung dalam sebuah kotak di museum selama bertahun-tahun. Pada tahun 1970-an, seorang mahasiswa perawat dan teman-teman sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi di sekitar boneka Annabelle yang paling horor itu. Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan seperti "Bantu aku" di kertas yang berserakan. Ketika mereka berkonsultasi pada seorang paranormal, ia mengatakan bahwa banyak hal horor terjadi disebabkan oleh adanya roh seorang gadis kecil bernama Annabelle yang mengikuti boneka itu. Kedua wanita tersebut mencoba menerima boneka itu, tetapi hal yang lebih horor terjadi. Kemudian, mereka berkonsultasi dengan paranormal berbeda bernama Warrens. Warrens memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya mengundang iblis ke rumah. Akhirnya, Warren membawa boneka Annabelle ke museumnya, yang berisi boneka-boneka dan artefak horor lainnya. Yang kelima, kisah horor boneka Barbie. Menurut Atlas Obscura, terdapat sebuah kisah tentang kuil gadis Jerman yang didedikasikan untuk mengenang seorang gadis lokal yang meninggal sebelum Perang Dunia I. Orang tuanya memiliki perkebunan di Pulau Ubin, Singapura, memberi gadis itu kehidupan istimewa yang sayangnya tidak akan bertahan lama. Saat Perang Dunia I dimulai, pasukan Inggris menyerbu Pulau Ubin Singapura itu dan menangkap keluarga itu.
Saat gadis itu berusaha melarikan diri dari tentara, putri remaja jatuh dari tebing sampai mati. Penduduk setempat menguburkannya, tetapi kemudian jenazahnya digali dan menyimpannya dalam sebuah guci yang ditempatkan di kuil. Selama bertahun-tahun, jasad gadis itu diperlakukan layaknya dewa Taos setempat. Namun pada abad ke-21, guci jenazah gadis itu dicuri. Kemudian secara kebetulan, seorang pria lokal mengatakan bahwa ia didatangi sosok gadis kecil berkulit putih untuk menyuruhnya menaruh boneka Barbie dari toko lokal di kuil itu. Orang-orang mengatakan bahwa roh gadis Jerman itu bersemayam di dalam boneka Barbie di kuil Pulau Ubin, Singapura. Kisah boneka Barbie gadis Jerman itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat para pengunjung suka membawa hadiah seperti kosmetik untuk diletakkan di sekitar boneka itu, berharap diberikan keberuntungan. Yang keenam, yang terakhir, boneka Bismillah. Pada bulan Juni 2014, sebuah boneka aneh ditemukan terbaring di bawah pohon di kawasan Hougang, Singapura. Boneka kecil tersebut nampak sebagai boneka perempuan yang berbaju serba putih dan berambut hitam panjang. Hal paling menarik perhatian terkait boneka tersebut adalah boneka yang bersangkutan terlihat memakai penutup mata yang berwarna putih. Pada penutup mata tersebut nampak tulisan hitam Bismillah yang ditulis memakai huruf Arab. Kabar mengenai penemuan boneka itu kemudian masuk ke situs forum internasional Reddit. Tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pemilik boneka ini. Dengan bentuk yang cukup menakutkan, foto boneka ini langsung tersebar di dunia maya. Bahkan ada yang memposting foto boneka ini dengan kain penutup mata yang telah terbuka. Kabarnya, boneka ini sengaja dibuang oleh pemiliknya karena memiliki aura jahat dan bisa bergerak sendiri. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa boneka ini bisa bicara dengan suara wanita. Berita tentang kutukan boneka ini juga menyebar dengan cepat. Sebuah berita yang belum jelas kebenarannya menyebutkan bahwa ada satu orang yang sudah melihat boneka ini tanpa penutup mata dan ditemukan gantung diri beberapa saat kemudian. Beberapa situs berita dari seluruh dunia juga menulis berita tentang boneka misterius ini. Ada yang mengatakan boneka ini hanya sekedar keusilan orang-orang tertentu. Namun ada juga yang mengatakan memang ada hawa jahat dari boneka tersebut. Menurut salah satu cerita, boneka tersebut kadang-kadang terdengar berbisik dalam bahasa Melayu. Kemudian di hari yang sama dengan ditemukannya boneka tersebut, seseorang ditemukan meninggal akibat bunuh diri di apartemen yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penemuan boneka. Menurut cerita lain, kain yang dipasang pada mata boneka tersebut dimaksudkan sebagai segel agar boneka tersebut tidak bisa membahayakan manusia. Jika penutup matanya dibuka, boneka tersebut konon bakal membuntuti orang yang membuka penutup matanya. Keberadaan boneka itu sekarang tidak diketahui, dan kisah mengenai asal-usul kemunculan boneka tersebut masih terus menjadi bahan spekulasi. Di Indonesia sendiri, boneka mistis tidaklah asing bahkan menjadi urban legend tersendiri. Di antaranya adalah Nini Towok, Jilanggong, Jinglot, Si Gale-Gale, dan yang terbaru adalah boneka Uci. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.